Halo guys, selamat pagi, siang, dan malam bagi pendengar semuanya. Apa kabar nih? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, kali ini selama 5 menit ke depan, kami bakal membahas sebuah topik yang menarik, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Karena itu, stay tune ya, dan selamat mendengarkan. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih penjelasan dari komunikasi verbal dan non-verbal sebelum masuk ke contohnya. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang menggunakan kata baik secara lisan maupun tulisan, biasanya dipakai untuk mengungkapkan suatu emosi, perasaan, informasi, data, maupun gagasan yang nantinya bisa saling bertukar pikiran ataupun perasaan. Terdapat dua unsur dalam komunikasi verbal. Yang pertama, ada kata yang mewakili subjek, keadaan, ataupun kejadian. Yang kedua ada bahasa. Bahasa ini merupakan lambang yang dapat membuat banyak orang berbagi makna. Selanjutnya, terdapat 3 kategori yang menyatakan orang dapat memiliki kemampuan berbahasa. Yang pertama ada operant conditioning theory, di mana teori ini menekankan adanya stimulus dan respon. Teori ini menyatakan bahwa jika organisme dirangsang dengan stimulus dari luar, maka orang tersebut cenderung akan memberikan reaksi. Yang kedua ada cognitive theory, yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa merupakan pembawaan biologis yang dibawa sejak manusia itu dilahirkan. Yang ketiga ada mediating theory, yang menyatakan bahwa dalam mengembangkan bahasanya, manusia tidak hanya bereaksi pada stimulus dari luar, tetapi dipengaruhi juga oleh proses internal yang terjadi dalam dirinya. Komunikasi verbal juga mempunyai jenis. Yang pertama, berbicara dan menulis. Berbicara merupakan komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis merupakan komunikasi verbal non-vokal. Yang kedua ada mendengar dan membaca. Mendengar yaitu melibatkan unsur memperhatikan, memahami, dan mengingat. Sedangkan membaca yaitu mendapatkan informasi atau data dari tulisan. Selanjutnya, karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama itu jelas dan ringkas. Yang kedua, perbendaharaan kata, yaitu penggunaan kata yang mudah untuk dimengerti yang dapat meningkatkan keberhasilan komunikasi. Selanjutnya, arti konotatif dan denotatif. Kemudian intonasi, kecepatan berbicara, dan humor. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang menggunakan isyarat dan bukan kata-kata. Terdapat beberapa jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama ada sentuhan. Sentuhan yang menerima yaitu kulit, di mana kulit mampu menerima dan membedakan emosi yang disampaikan oleh orang lain melalui sentuhan. Yang kedua ada komunikasi objek. Biasanya yang paling sering itu penggunaan pakaian. Yang ketiga ada kronemik. Kronemik yaitu komunikasi yang dilakukan saat menggunakan waktu. Hal ini berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Selanjutnya ada gerakan tubuh. Gerakan tubuh ini mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama ada emblem. Emblem yaitu gerakan tubuh yang secara langsung bisa diterjemahkan ke dalam bahasa tertentu. Selanjutnya ilustrator. Gerakan yang menyertai pesan verbal untuk menggambarkan, melengkapi, dan memperkuat pesan. Kemudian ada effect displays. Gerakan ini, gerakan tubuh khususnya pada wajah yang memperlihatkan perasaan dan emosi. Kemudian ada regulator. Gerakan yang digunakan untuk mengatur, memantau, atau mengendalikan pembicaraan orang lain. Regulator ini terikat dengan kultur dan tidak universal. Selanjutnya ada adaptor. Adaptor yaitu gerakan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan fisik dan mengendalikan emosi. Dilakukan dengan tanpa sengaja dan sedang sendiri, seperti contohnya menggigit jari. Kemudian ada gerakan mata. Penggunaan mata dalam proses komunikasi untuk memberi atau menerima informasi. Kemudian jenis komunikasi verbal selanjutnya ada prosemik. Prosemik yaitu bahasa ruang di mana ada jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk tempat atau lokasi. Jarak mampu mengartikan suatu hubungan. Selanjutnya ada lingkungan, yaitu lingkungan dapat menyampaikan pesan tertentu seperti jarak, ruang, temperatur, penerangan, dan warna. Selanjutnya, yang terakhir ada vokalik, termasuk unsur nonverbal dari ucapan, seperti nada suara, kualitas suara, dan kecepatan berbicara. Menurut Mark Knapp, komunikasi nonverbal memiliki fungsi. Yang pertama ada repeating, yaitu mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Yang kedua ada substituting,
yaitu menggantikan lambang verbal. Yang ketiga ada contradicting, yaitu menolak atau memberi makna lain terhadap pesan verbal. Selanjutnya ada complementing, yaitu melengkapi dan memperkaya pesan ataupun makna nonverbal. Yang kelima ada accenting, yaitu menegaskan pesan verbal. Komunikasi nonverbal ini mempunyai karakteristik yang bersifat universal. Yang pertama ada komunikatif, kemudian ada kesamaan perilaku, selanjutnya ada artifaktual, kemudian ada konstekstual, paket, mudah dipercaya, dan dikendalikan oleh aturan. Nah, iya bener banget apa yang tadi kamu bilang, Vi. Komunikasi nonverbal ini emang punya banyak banget fungsinya ya. Dengan kegunaan-kegunaan tersebut, gak jarang loh komunikasi nonverbal ini malah jadi fokus utama kita untuk observasi orang lain. Ya gak sih? Misalnya nih, salah satu contoh yang lagi rame belakangan ini, waktu Doni Salmanan menyatakan permohonan maaf di pers. Seharusnya itu gak jadi masalah ya, tapi ada satu hal yang akhirnya jadi perhatian netizen, yaitu gerak-gerik dia waktu pers minta maaf itu. Terus karena hal tersebut jadinya para ahli mencoba mengartikan nih maksud dari komunikasi nonverbal yang dilakukan Doni Salmanan. Salah satu ahli yang menganalisis komunikasi nonverbal dari Doni Salmanan ini yaitu Pak Handoko. Pak Handoko itu dia seorang pakar ekspresi dan dia mengatakan kalau ekspresi wajah Doni Salmanan tidak menunjukkan ekspresi wajah sedih ataupun marah. Dan dia pun juga bilang dan dia melihat bahwa ada perubahan gestur Doni Salmanan saat mengucapkan permintaan maaf. Postur tubuhnya lurus, tangan kanannya megang mic, tangan kirinya ke saku celana. Dan perubahan gestur ini terjadi ketika ia mengucapkan minta maaf, di mana postur tubuhnya bergerak memutar atau swing. Jadi dari gestur Doni ini memang terlihat bahwa pernyataan-pernyataannya yang ia ucapkan seakan menjadi tegas dan sangat berani saat menyampaikan ucapan maaf tersebut. Sebenarnya emang kalau ngomongin komunikasi nonverbal emang sangat melekat ya sih sama diri kita sehari-hari. Sadar atau nggak sadar, pasti kita sering banget tuh ngelakuin komunikasi nonverbal. Contohnya lagi nih, yang paling deket aja deh, nggak usah jauh-jauh sampai Doni Salmanan lagi. Kalau kita ditanya udah makan belum, udah mandi belum, udah apa gitu, jawabnya cuma ngangguk-ngangguk atau enggak geleng-geleng doang, nggak ngomong. Terus belum lagi kalau ditanyain barang ini di mana ya naruhnya, barang itu di mana ya, kita biasanya nunjuk tuh kalau tahu, kalau nggak tahu naikin bahu, ya kan? Tapi walaupun begitu, orang yang ngobrol sama kita udah tahu apa yang kita maksud. Jadi emang komunikasi tanpa ngomong atau nonverbal ini udah nyatu banget deh sama kita. Selain berkomunikasi secara nonverbal, kita juga bisa nih berkomunikasi secara verbal. Komunikasi verbal itu kan komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal, yaitu bahasa, yang bisa dilakukan secara lisan maupun secara tulis, dan udah kita lakuin setiap saat. Mungkin teman saya Viola udah ada nyinggung nih tentang kegunaan komunikasi verbal yang berguna untuk mengungkapkan emosi, perasaan, informasi, atau cerita yang ingin kita sampaikan ke orang lain. Contohnya itu seperti apa sih? Nah, contohnya itu saat kita ingin mengungkapkan emosi kita, seperti saat suasana hati kita lagi senang, lagi marah, lagi sedih, kita bisa bilang aku lagi senang banget, atau aku lagi sedih banget, atau aku lagi marah banget gitu. Contoh lainnya seperti saat kita ingin menceritakan atau menginfokan suatu informasi ke teman kita, kita bisa bilang kayak kucing aku baru aja melahirkan hari ini dan anaknya ada 3, semuanya lucu-lucu. Itu juga bisa dilakukan secara verbal. Nah, hal lain yang bisa kita informasikan menggunakan komunikasi verbal ini, contohnya adalah ngegosipin mantan kita yang lagi jalan sama pacar barunya. Itu juga bisa loh. Ada yang pernah gini nggak kira-kira? Nah, komunikasi verbal ini kan bisa dilakukan secara lisan, entah secara langsung atau face to face, kayak ngobrol bareng keluarga kalian, bareng teman kalian, bareng pacar kalian, ataupun bareng crush kalian, itu juga bisa. Tapi juga ada loh komunikasi lisan yang melalui perantara media. Contohnya, kita menggunakan handphone jika semisalnya kita nggak punya waktu nih untuk ngobrol secara langsung. Kita bisa nih menelpon mereka yang ingin diajak berkomunikasi, atau mau cari berita atau informasi yang ter-up to date dan viral, kita juga bisa nih mencari informasinya melalui TV atau sosial media seperti YouTube,
TikTok, atau mendengarkan podcast ini juga termasuk loh dari komunikasi verbal. Selain berkomunikasi secara lisan, kita juga bisa loh berkomunikasi melalui tulisan, seperti contohnya melalui surat, postcard, ataupun chattingan di sosial media. Yang jelas, dengan berkomunikasi secara verbal, baik kita dan lawan bicara kita dapat memahami pesan-pesan yang ingin disampaikan secara lebih mudah. Kayaknya udahan dulu kali ya ngobrol-ngobrolnya untuk kali ini. Udah lumayan banyak juga nih yang kita bahas dari tadi. Oke deh, see you on the next podcast. Bye-bye.